walaupun kami tidak mengucapkan selamat Natal kepada Anda, kepada keagamaan Anda, toh agama tidak berkecil kan? Tidak menjadi kecil atau menambah besar gitu kan? Yesusnya tidak. Iya betul. Dan kami pun demikian ketika Anda mengatakan selamat ya Idul Adha, kami tidak menjadikan akhirnya yang jelas-jelas kami punya akhirnya berubah, tidak. Gitu loh. Jadi kalau menggunakan kaidah ini, saya harapkan terciptalah arti makna silaturahmi toleransi yang maksimal. Anda tidak boleh memaksa kami untuk tidak mengucapkan salam Natal, dan kami pun tidak memaksa Anda. Gitu kan? Itu yang jadinya. Jadi la ikraha fid-din itu di sana jelas tidak ada paksaan dalam cuman masalahnya di dalam Islam itu lisan ini berpotensi menciptakan sesuatu menjadi hal haram jadi halal gitu itu Pak. Ketika gimana selamat Natal ya, karena Natal dinarasi oleh kalian bahwa dia adalah kelahiran Tuhan lahir, Yesus sebagai Tuhan itu kan, maka bagi kami itu suatu kemutlakan, kita tidak dibenarkan gitu loh. Kenapa? Karena kami dengan sendiri membenarkan itu. Adapun Anda mengucapkan, kan saya bilang tadi, ada nggak permintaan kami kepada Anda? Ucapin kurban dong kepada kami? Tidak. Ya, tidak ada ketetapan dari kami, ustadz kami atau orang terkenal di antara kami meminta kepada kalian untuk mengucapkan itu. Kalau kalian udah legowo seperti udah kita terima. Jangan mempersalahkan kami ketika tidak mengucapkan salam. Adapun yang saya dengar tadi itu permasalahan dengan Natal itu adalah pertanyaan kami itu, apa betul Tuhan itu dilahirkan? Apa kan gitu kan, jadi bahan-bahan pertanyaan itu. Kalau Tuhan dilahirkan berarti sebelumnya nggak ada dong. Nah itu yang menjadi, dan silakan Anda jelaskan. Tidak ke ranah apa yang telah kami jadi keputusan bagi kami dan jadi sesuatu yang kemutlakan bagi akidah gitu, bisa akidah kami ya. Ini akidah kami. Itu mungkin Kang Alwi apa yang saya bisa jelaskan, semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih Bang Budak penjelasannya, penyampaiannya, semoga jadi pembelajaran bagi kami. Untuk Pak Terangkan, saya rasa tidak perlu menanggapi penjelasan dari Bang Budak. Kalau mau menanggapi penjelasan dari Bang Yusuf, silakan. Bang Yusuf, silakan. Jadi gini, yang pertama pernyataan Pak Yusuf dari dalil ayat yang dikatakan tadi, itu saya pikir kalau menurut saya ya, mohon maaf, mungkin saya buat satu pandangan argumen saya dalam dasar dalil itu. Tidak ada sebenarnya dari dalil itu bahwa itu dasar-dasar sebuah larangan. Kalaupun akhirnya diangkat dari pernyataan Ustadz. Nah ini yang kita harus kolaborasikan secara cermat. Apa kata dalil dengan apa kata Ustadz, tentu dua hal yang berbeda masih. Kalaupun di dalam forum kesepakatan ada hal-hal yang diputuskan, silahkan. Tapi paling tidak di dasar dalil kita mungkin masih nyaman karena tidak ada dasar dalil yang konkret gitu loh. Nah itu yang pertama. Yang kedua begini, kalau secara dalil tidak ada lebih konkret, maka saya mau katakan begini, hal-hal yang kita dulu sudah bangun sebenarnya bagaimana rasa kebangsaan itu, dan saya dulu pernah mengalami bagaimana orang Islam banyak mengatakan ucapan selamat dahulu, ya, zaman-zaman dulu, dan itu tidak bermasalah. Tetapi akhir-akhir ini, itu jadi sebuah permasalahan. Tapi yang saya coba lihat, dari dasar dalil tidak ada, akhirnya ini diangkat oleh komunitas-komunitas dari yang mungkin membuat sebuah dogma, lalu membuat itu jadi sebuah dasar untuk menjaga akidah. Oke. Sekarang kalau bicara tentang, kalau bicara tentang akidah, berbicara kaitan akidah dengan lisan, tentu kita perlu kritisi apakah ketika saya berkata, bersahadat, mungkin kalau dalam Islam, itu ya. Tapi ketika saya pernah berceramah contohnya, saudara-saudara, bahwa di dalam iman Islam ada yang namanya pokok iman mereka yang berkata bahwa asyhadu anna la ilaha illallah. Apakah saya langsung jadi Islam? Kan tidak.
itu bukan sebuah esensi dari lisan. Oke. Kecuali kalau sudah saya dalam proses tertentu untuk mengikuti, menjalani keimanan, sholat, dan komunitas-komunitas Islam, dan saya pun dominan di sana dan menolak sedikit keimanan Kristen, maka tentu ketika keputusan saya nanti bersyahadat, itulah sebenarnya keputusan lisan itu. Pak Terangkan. Pasti saya berkata bahwa asyhadu anna la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah, lalu saya katakan kalau saya Islam, enggak juga kan begitu. Terlalu sempit kita. Oke. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke Bang Yusuf atau Bang Ansar tadi, izinkan saya sebentar menanggapi Pak Terangkan karena saya ada menangkap 3 poin yang dia sampaikan. Yang mengenai dalil tadi itu bukanlah alasan suatu santaran akidah. Saya rasa Bang Yusuf yang akan menjelaskan itu, karena mengenai dalil itu orang Islam lah yang lebih mengerti dalilnya. Yang kedua, dia menyatakan tadi bahwa di zaman dulu ini bukan suatu permasalahan. Jadi begini Pak Terangkan ya. Di zaman dulu saya masih SD Pak, orang tua saya melarang saya. Saya banyak di kampung itu orang Kristen juga, orang merayakan Natal. Sejak zaman itu, sejak ada Natal dan sejak saya mengerti yang namanya perayaan, orang tua saya melarang. Kami melarang di masjid-masjid kami dilarang, cuma melarang mengucapkan selamat hari Natal kepada kaum Kristen dengan alasan ada dalilnya, ada akidah yang di situ, dan itu belum ada YouTube, sehingga Pak Terangkan tidak ketahui bahwa sebenarnya zaman dulu itu sudah bukan cuma zaman sekarang yang Pak Terangkan kaum minoritas sekelompok-kelompok tertentu yang melarang, bukan Pak Terangkan. Sejak zaman dulu sebenarnya itu sudah dilarang, karena dalam Islam itu tidak mengikuti zaman, tapi zaman lah yang mengikuti Islam. Awi, itu tahun berapa di zaman kamu itu? Tahun berapa? Tahun 90 saya SD itu. Itu belum ada YouTube. Jadi Pak Terangkan kan belum tahu bahwa sejak saat itu memang sudah Islam melarang. Sejak saat permulaan Islam sebenarnya, cuma belum ada YouTube, belum ada sosial media sehingga tidak sampai kepada Pak Terangkan. Itu yang kedua yang saya tanggapi. Yang ketiga tadi yang terakhir dikatakan bahwa mengenai lisan sangat, saya tidak harus menjelaskan lagi apa yang disampaikan Bang Yusuf tadi, bahwa memang lisan lah yang sebenarnya bisa memulai segalanya itu. Buktinya sampai sekarang Pak Terangkan tidak berani mengucapkan 2 kalimat syahadat karena itu akan membuktikan suatu keislaman. Silakan Bang Yusuf, saya kembalikan ke Bang Yusuf dulu karena Bang Yusuf tadi yang ditanggapi. Silakan sebelum Raisen yang lain berbicara. Silakan dulu Bang Yusuf. Bang Yusuf. Bang Yusuf. Sepertinya Bang Yusuf tidak menyimak. Mungkin jauh dari perangkat kayak Bang Yusuf ini. Mungkin Bang Budak bisa menanggapi tadi yang menyatakan tadi masalah dalil itu. Baik. Mungkin saya menguatkan saja Bapak. Bapak ya. Kita ini lahir kan ada zaman Pak ya yang kita lalui. Tapi tentunya ketika kami punya dalil itu otomatis sudah ada ribuan tahun ke belakang Pak. Cuman permasalahannya mungkin kata Kang Al itu boomingnya ini gitu kan. Bapak tahunya ini ada larangan tuh katakan dari Ustadz Somad yang notabene hari ini adanya. Tapi Ustadz Somad pun menukilkan, mengucapkan ulang apa yang telah menjadi ketetapan konsensus orang-orang ulama kami sebelumnya gitu loh. Iya betul. Tapi karena Anda itu nggak dengernya nggak konsensusnya gitu kan, maka ada dalil itulah untuk menguatkan kan itu Kang Alwi ya. Ya belum gitu. ada YouTube. Tidak ada. Bukan ijtihad hari ini, tidak. Itu udah ada orang-orang tua kita udah menyampaikan itu. Permasalahannya Anda baru dengar sekarang. Ya, itu. Kan itu kan harus maklumin itu. Tapi yang jelas yang saya harapkan Anda nggak boleh mengucik-ucik apa yang telah menjadi dalil kami. Kalau kami udah tahu, ya udah kita terima gitu kan. Toh tidak mengurangi, kan itu ya. Betul. Sekali lagi, tidak mengurangi apa yang Anda yakini. Sama dengan hari ini, kami semua tidak Islam, Tuhan kami tidak berkurang. Berkurang kekuatannya, tidak. Dia tetap jadi Tuhan, dia tetap pengurus langit bumi ini. Seluruh umat manusia bumi ini mengingkari Allah Tuhannya, dia tetap Tuhan, Kang. Nah, ini keyakinan kami. Dan seolah juga Anda punya prinsip yang sama. Ketika kami tidak mengakui Tuhan Yesus Anda, tentunya Anda meyakini bahwa Dia adalah Tuhan Anda kan? Itu tidak mengurangi kan? Ini udah sebenarnya udah nggak perlu gitu kan kita berkuat-kuatan urat leher ya. Iya. Ya, karena tidak ada ini gitu, itu yang saya lihat ya.
Jadi Ya, ada yang- dasaran. Silakan. Oke, yang ketiga Bang Budak, tadi kan Pak Terangkan mengatakan bahwa hal yang lisan itu tidak mempengaruhi akidah, sedangkan di kami ini Pak Terangkan, Pak dosen, hal lisan lah itu yang awalnya merusak akidah. Coba, karena Pak Terangkan kan mengatakan itu tidak merusak akidah kok ketika kita mengucapkan begini. Coba mungkin Pak Bang Budak harus diulangi lagi pernyataan yang sebelumnya tadi. Silakan Bang Budak. Baik. Jadi iman itu Pak, yang kami tahu itu diucapkan oleh mulut, diyakini oleh hati, dan dilakukan oleh anggota badan. Ya, kami tanpa mengucapkan itu kecuali ada kekurangan, katakan gagu gitu kan, tapi kan bisa dengan isyarat. Ketika seorang masukin, maka mutlak dia harus bersahadat. Seseorang nih, siapapun itu yang ingin masuk Islam, maka jalan gedung utamanya atau gerbang utamanya syahadat itulah. Syahadat itu harus diucapkan. Tapi makna nilai iman itu diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati, dan diamalkan oleh badan kita. Konsekuensi syahadat gitu kan, di lisan dulu. Maka di sini kami sangat membenarkan pernyataan ustadz kami. Ketika ucapan itulah akan berorientasi kepada sikap kita kan gitu. Kita tidak berbaroah, kita tidak berlepas diri. Bahkan dalam Islam ada surat berlepas diri kan. Gitu, ada perintah untuk berlepas diri. Kendati pun dengan orang tua, kendati orang kita sayangi, harus berlepas diri. Itu Pak. Dan ini sekali lagi mohon lah gitu. Iya kan? Oke, terima kasih Bang Jadi Budak. saya mau tanggapi dulu nih gitu, Awi. Iya, sebentar saya sampaikan kepada partisipan dulu yang ada kita di sini. Selamat terus sore dan assalamualaikum. Ini temanya tadi ini berawal dengan Natal. Jadi kalau ada partisipan menyiapkan pertanyaannya dan seputar itu saja. Silakan Pak Terangkan. Ya. Dosen saya. Jadi Silakan. begini Pak Awi. Ya, saya murid. Sekarang Abang ketika ada sebuah itihad dari komunitas saudara kita Islam membuat pemahaman dogma-dogma ini, yang kadang saya lihat di grassroots itu, di akar rumput, batasan-batasan ini jadi liar. Contoh, saya pernah tanya kenapa ada sebuah kalimat Islam dan non-Islam. Lalu mereka bilang begini, karena kalau kita katakan Kristen itu kan artinya percaya pada Yesus Tuhan. Lalu ketika kita sebut Kristen, percaya Yesus Tuhan, berarti kita secara lisan jadi Kristen dong. Oleh karena kata-kata itu, akhirnya demi untuk membatasi hal itu, dibuatlah Islam dan non-Islam. Loh, kok sampai segitunya gitu loh. Yang saya angkat, kenapa sampai segitunya di masyarakat berkembang seperti itu? Maaf, mungkin saya boleh katakan, kita kan jadi bodoh kalau hanya karena seperti itu. Sebab tidak ada lagi batasan-batasannya. Karena kenapa? Begini, kalau tadi saya sudah katakan dalam konteks berbicara pada bagian tertentu, contohnya saya ini lagi bicara. Teman-teman, Islam ini punya prinsip dalam Islam mereka itu bahwa ketika mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah, itulah iman Islam, saudara-saudara. Kalau saya bilang begitu, apakah saya ketika saya ngomong begitu, lisan saya lalu saya menjadi Islam? Kan enggak. Jadi Pak, coba. Enggak. Mau saya tuntun. Karena jadi Islam Bapak. Biar saya nutut kali. Biar saya nutut ya. Iya, Itu benar. Karena tidak selalu dengan cara seperti itu. Kalian pun nanti ketika berkata Natal, contohnya kan kita lagi berdebat ini. Lah masa iya ketika kalian bilang Natal, bicara tentang Natal, kenapa Yesus disebut lahir dan Natal? Lalu kalau kalian bilang begitu, berarti kalian mengaku Yesus Tuhan apa begitu? Kan enggak. Wujud dari lisan itu ada namanya sebuah langkah. Ada kehidupan, realita. Ketika datang ke gereja, ya. Terus dibaptis lagi, iya. Terus setia lagi beribadah, iya. Itulah yang namanya disebut iman masuk Kristen. Tapi kalau masa pada saat saya ceramah lalu saya katakan syahadatnya oleh Islam lalu saya disebut jadi Islam. Inilah kayak pemikiran-pemikiran yang harus perlu dipertajam. Sedikit Bang Terangkan itu tadi nggak menyimak Pak Yusuf, Ustadz Yusuf mengatakan bahwa di situ ada dua dalil yang mengatakan bahwa yang satu menoleransi tentang ucapan itu karena
ada kalau di situ tidak ada kebohongan, artinya menyebutkan bahwa Isa Al-Masih menjadi nabi atau kenaikan Isa. Yang kedua, karena di situ ada kebohongan, jadi dua dalil itu menjelaskan sehingga kami atau orang Muslim tidak diharuskan untuk mengucapkan perayaan itu. Terus tadi Bang terangkan itu mengatakan non Muslim dan tidak, kalau kami mengatakan kafir ntar malah jadi ribet kan. Non Muslim dan kafir itu kan sangat jauh sekali perbedaannya, lebih lembut kalau bilang non Muslim. Betul. Kan gitu. Ya. Itu Pak Terangkan, silakan lanjut. Jadi sabar Pak Terangkan, sabar. Sebentar. Apa masalahnya kenapa disebut, kalau disebut Kristen gitu? Nggak usah dulu disebut kafir. Kristen aja begitu. Kenapa begitu takut bilang Kristen gitu loh? Sebentar Pak Terangkan, sabar Pak dosen. Pak dosen ini orang, nantilah itu penjelasan sistematis dan akademisnya itu. Mari kita coba tuntun Pak dosen dulu. Kalau dia meyakini bahwa lisan tidaklah berpengaruh pada keimanan, silakan Bang Budak tuntut Pak dosen untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, karena tadi saya dengar nggak Bapak mengucapkan kalimat tidak tepat, izinkan saya menuntun Bapak ya. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ikutin Pak, biar tepat syahadatnya. Biar tepat kalimatnya akan menentukan Bapak. Sok, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa saya harus ikuti? Asyhadu. Kan saya bukan bersyahadat di dalam ucapan saya. Yang saya katakan saya lagi guyon. Oke. Baik Pak. Kami bercanda dalam hal ini. Oke, Bang Terangkan, kita dengarkan dari Bang Ustaz. Dalam bercanda juga ada ilmunya di sini. Silakan Bang Budak. Baik. Gini. sedikit lah itu, pertama kita ikhlaskan ya, sebagai penghormatan kepada yang lain. Saya mungkin mau mengakhiri aja. Cuman begini Pak Terangkan, inilah konsekuensi dari suatu kalimat. Bapak pun akan begitu keberatan ketika kami menuntut Bapak untuk memperbaiki kalimat. Karena Pak, kan dalamnya ada nilai magis, ada nilai yang sangat kuat. Sama seperti kalimat kafir. Kafir kalau Bapak pelajari makna itu sangat halus, sangat lembut. Tetapi di mata, di hati Anda kan merasa nggak nyaman. Bandingkan dengan non-muslim, maka itu lebih bagusan kafir daripada non-muslim. Tapi gitu kan, Anda menolak itu. Artinya apa? Artinya ada punya nilai magis yang Allah berikan kepada kita. Kepada hati Anda, kepada hati kami. Gitu loh Pak. Maka sekali lagi, kalau menurut saya pemahaman ini cukuplah kita berorientasi amal Anda untuk Anda, amal kami untuk kami. Agama Anda untuk Anda, agama kami untuk kami. Anda tidak lagi mengocek-ocek, loh salah lo umat Islam, ngapain tidak boleh mengucapkan salam. Anda bukan ranahnya di sana. Tidak ada otoritas Anda untuk menyalahkan kami ketika kami melakukan apa yang jadi kami imani. Apalagi dibilang bodoh, apalagi dibilang maaf ya, mungkin sesuatu yang tidak. Apa sih hak Bapak mengatakan kami bodoh, padahal kami melaksanakan apa yang menjadi tuntunan dari agama kami, kan gitu. Tidak dibenarkan Bapak mengatakan kami bodoh selama kami melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kami, gitu loh. Adapun tadi saya akan menjelaskan, kok baru sekarang ini yang disampaikan oleh Ustaz Somad, disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, itu udah dinukilkan, disampaikan oleh orang-orang ulama sebelum kita Pak, jauh-jauh hari. Permasalahannya hari ini baru sekarang ini mungkin masuk ke telinga Bapak. Coba dalilnya Pak, dalilnya. Karena baru ada YouTube. Sabar Bang Terangkan, sabar. Dalilnya ulama dulu gimana? Sabar Bang Terangkan. Waduh, nanti kalau gitu dah. Baik, saya minta nomor Bapak, biar saya serahkan kepada Bapak nanti nomornya Pak. Santai, kalau dalil insya Allah kami kuat Pak. Tenang ya, insya Allah kami sampaikan nanti. Silakan dilanjut teman-teman. Saya udah kebanyakan ngomong, ada yang lain kasihan. Bang Yusuf di siapa lagi tuh? Bang Yusuf sudah masuk kah? Bang Yusuf. Maksudnya saya minta suruh menjelaskan yang tadi biar lebih jelas. Itu yang saya mau minta sebenarnya kan. Tapi Bang Yusuf masih jauh dari perangkat. Saya rasa Pak Terangkan juga sudah menangkap maksudnya. Kita sapa dulu Bang Ansor, Bang Ade Yong. Iya. Selamat sore ya. Bang Ade Yong ya jadi narasumber Muslim sementara ini ya, karena saya moderator, saya juga mau. Silakan dulu Bang Ade Yong menanggapi apa yang disampaikan Terangkan ini. Ini sesama akademis ini. Oke, saya mohon maaf buat Pak Kusnadi yang udah
duluan Raisen dan untuk Ya nggak apa-apa karena ini kan harus ada di narasumber Kristen kan Ya. Pak terangkan pembahasannya Natal tadi ini jadi melebar. kan Mohon bahwa maaf begitu. kepada yang lain dulu ya karena sepertinya Bang Ade yang lebih cocok untuk bukan ya tidak tanpa mengurangi keilmuan saudara-saudara saya yang lain karena Bang Budak tadi bilang mau ini dulu silakan Bang Ade yang dulu untuk berikan Iya. pencerahan kepada Pak terangkan. Begini Pak terangkan ya. Ketika kami tidak tidak mengucapkan selamat gitu lah kepada Anda yang Mantap silakan lanjut Bang Ade lanjut mantap Ade. Anunya itu apa dia? Sabar terangkan. itu Tunggu Pak terangkan. Tunggu aja, tidak usah dipotong. Nanti ada kesempatan kepada Pak terangkan dan lanjut Kang Ade. lanjut boleh. Lanjut. Itu sudah Mantap. sudah menjadi ajaran kami. Begitu. Kalau seandainya kami mengucapkan itu, sama aja kami mengakui bahwa Tuhan Maha Pencipta dilahirkan. Nah, itu ketika hal seperti itu akan bertentangan di Quran surat Maryam, di Quran surat An-Nisa. Ya, yang menganggap bahwa Isa itu adalah utusan Allah, Nabiullah dan bukan Tuhan Maha Pencipta. Nah, ketika kami kalau seandainya kami mengucapkan hal seperti itu sama aja dengan mempercayai Tuhan yang berasal dari perempuan dari ciptaannya. Nah, itu kami sangat menghindari hal seperti itu. Karena konsekuensinya adalah yaitu konsekuensinya berat bagi kami. Gitu. Dan itu juga tidak mengurangi keimanan Anda ketika kami tidak mengucapkan hal seperti itu. Nah, terus kaitannya dengan kafir ya. Kami juga tidak mengobrol kata kafir di jalan-jalan ketika ada teman saya umpama salah satu atasan saya ya, Pak Jerison ya, namanya Pak Jerison Katolik taat ya. Saya tuh nggak ngomong, Pir, nggak pernah saya ngobrol kata kafir, walaupun saya tahu bahwa dia itu kafir. Pak terangkan juga saya nggak ngomong kafir tuh. Ya. Oke. Kan aja. Oke, gitu. Bang Ade simpan Mungkin ngerti ya penjelasannya untuk sesi berikut. Ya, karena Bang Ade ini jadi narasumber kami di sini sebagai Muslim.